Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak apa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-67 sampai ayat 74 dari surah Al-Hijr, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Lut alaihi salam, lebih khusus tentang kebinasaan kaum Nabi Lut alaihi salam, yaitu yang dibinasakan dengan hujan batu dari langit, yaitu pada waktu subuh, yaitu setelah terbit fajar sampai terbit matahari, begitu singkat, dan semua mereka mati bergelimpangan. Tidak ada satu pun di antara mereka itu yang terselamat. Dan bukan hanya itu, yaitu kampung yang mereka huni itu Allah balikkan, atasnya ke bawah, bawahnya ke atas, dan semuanya mati binasa, tertumpas habis, tak ada satu pun yang tersisa. Nabi Lut dengan orang-orang yang beriman bagaimana? Allah telah perintahkan di malam itu supaya keluar dari kampung tersebut. Nah, apabila Nabi Lut dan orang-orang beriman telah terkeluar, maka di penghujung malam itu, yaitu ketika waktu subuh, maka malaikat dengan membawa perintah Allah Subhanahu wa taala memberlakukan siksaan yang sudah diancamkan ke atas mereka. Tapi mereka karena memang keras kepala, hati sudah mati, tidak mau menerima pemberitahuan dari Nabi Lut alaihi salam. Mereka tetap dengan kelancangan mereka melakukan kejahatan, bahkan akan melakukan kejahatan itu terhadap tamu Nabi Lut alaihi salam, yang pada malam hari itu Nabi Lut masih bertamu. Pada siang harinya tamu-tamu itu datang. Tamu itu adalah malaikat yang sebelumnya juga bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di rumah Nabi Ibrahim. Dan tamu itu menjelmakan diri, menyerupakan dirinya seperti manusia yang berusia muda dan tampan-tampan, laki-laki tampan. Rupanya ketika sampai di rumah Nabi Lut, penduduk negeri itu, yaitu kaum Nabi Lut, mengetahui ada tamu-tamu lelaki tampan di rumah Nabi Lut. Maka mereka datang ke rumah Nabi Lut untuk melampiaskan hawa nafsu mereka kepada tamu-tamu tersebut. Maka Nabi Lut menghalang mereka. Nah, inilah yang akan dibahas dalam ayat ini. Nabi Lut menghalang mereka, yaitu apabila tamu-tamu itu wajib dimuliakan dan berada di dalam perlindungan tuan rumah, maka Nabi Lut meminta kepada kaumnya itu supaya
supaya jangan membuat Nabi Lut menjadi malu atau membuat Nabi Lut menjadi hina karena tamu-tamunya disakiti, diganggu. Tetapi kaum Nabi Lut tetap juga bersikeras untuk melakukan perbuatan yang tercela terhadap tamu-tamu Nabi Lut alaihi salam. Itu adalah puncak. Maka mereka pada penghujung malam di waktu subuh ditimpa siksaan yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya malaikat itu datang sebenarnya adalah untuk membinasakan kaum tersebut. Nabi Lut alaihissalam tidak mengenali tamu-tamunya itu adalah malaikat, sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyadari bahwasanya tamu-tamu itu adalah malaikat. Nabi Ibrahim baru tahu itu adalah malaikat ketika disuguhkan makanan, yaitu berupa daging sapi, tapi mereka tidak memakannya. Oh, rupanya mereka adalah malaikat. Begitu juga Nabi Lut alaihissalam tidak mengenal tetamunya itu adalah malaikat. Namun setelah para malaikat itu memberitahu bahwasanya mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan kaumnya, maka Nabi Lut barulah tahu. Nah, kaum Nabi Lut itu juga tidak mengetahui tetamu Nabi Lut itu adalah malaikat. Andaikan mereka tahu, mungkin tak berani juga mereka untuk mengganggu tetamu tersebut. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat yang akan kita pelajari ini bahwasanya malaikat itu menampakkan dirinya sebagai manusia dan menjadi tetamu Nabi Lut alaihissalam dan memberitahukan kepada Nabi Lut bahwasanya kampung negeri kaumnya itu akan dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan dihujani dengan hujan batu dari langit dan tidak ada satupun di antara mereka yang tersisa. Dan semua itu adalah pelajaran. Semua itu adalah sebagai isyarat bagi orang-orang yang beriman bahwasanya setiap kejahatan yang dilakukan, setiap kemaksiatan yang dilakukan pasti akan mendapatkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin manusia tak mampu menghalang, seperti Nabi Lut tak mampu menghalang. Begitu juga kita pada hari ini tak mampu menghalang orang-orang yang mengikuti jejak langkah kaum Nabi Lut alaihissalam, karena yang laki-laki suka laki-laki pada hari ini pun juga ada, yang perempuan suka perempuan pada hari ini pun juga ada. Nah, mungkin kita tak mampu menghalang, apalagi mereka dikatakan memiliki pelindung-pelindung pula. Kononnya mereka itu adalah pejuang hak asasi manusia. Jadi atas nama human right, yaitu hak asasi, maka tidak ada siapa yang mengganggu mereka. Yang mengganggu itu yang akan dipenjara, yang akan dihukum pidana. Jadi nampaknya hanya balasan dari Allah sajalah mungkin yang akan menyelesaikan persoalan ini, dan itu adalah perbuatan yang sangat keji dan terkutuk sekali. Di dalam ayat yang telah kita pelajari sebelum ini diterangkan bahwasanya itu adalah fahisyah. Fahisyah yaitu perbuatan yang terkutuk, yang keji, yang hina. Yang hina maknanya kalau manusia memiliki fitrah yang suci tak akan melakukan perbuatan itu. Jadi yang melakukan itu adalah perbuatan yang sudah tidak lagi berada di atas fitrah yang suci. Sebelum ini kita sebutkan sebagai bandingannya, binatang saja tak melakukan yang seperti itu. Ayam jantan tidak dengan ayam jantan. Ayam jantan mencari ayam betina juga dia. Nah, begitu juga lah binatang ternak. Tetapi manusia pula lebih buruk, lebih tercela dari hewan itu. Maka hilanglah akal manusia itu, tak berfungsi sama sekali. Nah, dalam ayat yang akan kita pelajari ini, mereka disebut di dalam keadaan mabuk. Di dalam ayat yang ke-72, lafi sakratihim ya'mahun, mereka itu di dalam kemabukan, tapi diterjemahkan dalam kesesatan.
Tapi sebenarnya kalau kita terjemahkan secara harfiah, bukan dalam kesesatan, dalam kemabukan. Sakrah itu mabuk, sakarat itu maknanya mabuk maut, sakratul maut, itu mabuk maut, yaitu tak mampu menguasai diri sendiri. Orang yang mabuk, orang yang tak mampu menguasai diri sendiri. Siapa orang yang mabuk itu? Yang minum minuman keras, hilang akalnya, dia tak mampu menguasai diri sendiri. Jalannya pun terhoyong-hoyong, rumahnya sendiri pun dia tak tahu. Dibukakan oleh istri pintu rumahnya, kamu siapa? Dia pula tanya pada istri. Karena memang sudah tidak berakal lagi, dah hilang akalnya. Begitulah keadaan kaum Nabi Lut alaihissalam, dah hilang akalnya. Bahkan Nabi Lut sendiri pun menawarkan, ada riwayat, meskipun nanti kita akan bahaskan riwayat itu di dalam tafsir, menawarkan anaknya sendiri, anak perempuannya, kalau memang kamu mau, ini anak perempuan saya, dengan anak perempuan saya ini, tapi jangan dengan laki-laki, dengan tetamuku, dengan anak perempuanku, kuserahkan anak perempuanku ini kepadamu kalau kamu mau. Tapi karena memang akal sudah tak berjalan lagi, yaitu sudah hanyut di dalam kesesatan, maka mereka melakukan perbuatan yang terkutuk dan tercela itu. Kalau ikut kepada hukum di dalam Islam, orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut itu hukumannya adalah dibunuh, yang melakukan dan yang dilakukan, yaitu fa'il dan maf'ulnya itu dihukum bunuh, tak layak hidup. Apa sebab? Orang yang hidupnya mulia tidak akan mungkin melakukan perbuatan yang tercela itu. Inilah dia 8 ayat yang akan kita pelajari, yaitu orang yang tercela itu hukumannya adalah hujan batu. Hujan batu itu apabila ada rejaman itu dengan melempar orang yang direjam itu dengan batu sampai 100 kali lemparan, maka kaum Nabi Lut itu hukumannya direjam dengan batu. Tapi bukan rejaman manusia yang merejamnya, enggak, tetapi Allah sendiri yang menurunkan hujan batu ke atas mereka sehingga mereka mati bergelimpangan hanya dalam waktu yang singkat, yaitu antara subuh terbit fajar sampai isyraq terbit matahari. Berapa lamanya itu? Paling-paling 1 jam. Dalam masa 1 jam habis semua, mati bergelimpangan. Di mana tempatnya sekarang ini? Yaitu di tepi laut mati, di daerah Yordania. Ya, apabila ada kesempatan maka pergilah ke sana, lihat suasana di sana. Yaitu masih ada peninggalan-peninggalan, tapi wallahu alam pastinya seperti apa. Ini kan sudah lama berlakunya. Jadi ada seperti batu yang berpelukan di atas gunung batu itu, yaitu di pinggiran tepi laut mati itu. Atau boleh juga mungkin dilihat di internet, tulis saja, yaitu peninggalan kaum Lut umpamanya, sisa-sisa dari peninggalan kaum Lut yang dilaknat dengan hujan batu, maka nanti akan nampaklah gambarnya seperti itu. Ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang kisah pada masa dahulu, maka ia adalah pelajaran, mungkin boleh jadi berlaku, dan memang pada hari ini telah ada yang melakukan perbuatan yang tercela ini. Maka mudah-mudahan insya Allah, Allah pelihara diri kita, Allah pelihara ahli keluarga kita, Allah pelihara negeri kita ini dari perilaku yang menyimpang ini, atau perilaku sungsang. Kalau disebut sungsang itu terbalik, karena tak mungkin manusia yang berakal akan melakukan perbuatan yang tercela ini. Mudah-mudahan Allah hindari negeri kita ini dari mereka ini, karena apabila masih ada mereka ini di negeri kita ini, maka maknanya ada peluanglah negeri itu akan mendapat siksaan, bencana, malapetaka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali kejadian berlaku. Ada yang melakukan kemaksiatan di tepi laut, datang tsunami. Di tempat mereka melakukan itu, tsunami menelan mereka. Panggungnya itu di tepi laut itu. Nah, di waktu maghrib mereka melakukan kemaksiatan, tak peduli dengan solat maghrib, solat isya, maka dipulun oleh
air laut. Tahu dipulun, diterkam, kemudian ditelan oleh air laut, tak ada sisanya sama sekali, dibawa oleh laut itu ke dalam, habis. Dengan panggung-panggungnya itu habis sekali, tak tahu entah kemana. Itu adalah siksaan malapetaka dari Allah, karena setiap yang berdosa apabila tak mau juga dinasihati, tak juga mau berubah, maka akan disiksa, dan siksaan itu mungkin berupa bencana dan kecelakaan yang membinasakan. Ini disebutkan dalam Al-Quran, fa'ahlaknahum, kami binasakan mereka, ba'us sababiyah, disebabkan karena bidzunubihim, disebabkan karena dosa-dosa mereka. Jadi boleh jadi yang ditelan oleh laut itu ketika tsunami itu terjadi adalah karena yang ditelan itu adalah orang-orang yang berdosa. Boleh jadi, mengapa tidak? Untuk memastikannya itu tentulah kita buat penelitian, tetapi ada yang merekam, yaitu yang merekam kemaksiatan itu berlaku di tepi pantai, di detik-detik air laut itu akan menenggelamkan mereka, dan mereka ketika itu sedang berhibur, dan waktu itu waktu sholat maghrib. Nah, kalau seperti itu kejadiannya, maka jangan berbaik sangka lagi, maka tetapkanlah bahwasanya itu adalah kebinasaan berupa pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu azab yang ditimpakan ke atas mereka. Nah, ayat-ayat yang seperti ini apabila kita pelajari, maka ia adalah berupa pelajaran, peringatan bagi kita, jangan sampai berlaku pula pada diri kita, keluarga kita, dan masing-masing kita bertanggung jawab supaya tidak berlaku di negeri yang kita cintai ini. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Tadi muqaddimah, yaitu apa yang akan kita pelajari dari ayat-ayat yang akan kita tafsirkan, dan selanjutnya kita akan membaca dan menerjemahkan ayat supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wajaa ahlul madinati yastabshirun, qala inna haula'i dhaifi fala tafdhahun wattaqullaha wala tukhzun. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin, qala haula'i banati in kuntum fa'ilin la'umruka innahum lafi sakratihim ya'mahun fa'akhadhathumus sayhatu musyrikin faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Allah berfirman, waja'a, dan telah datang, ahlul madinati, penduduk kampung atau penduduk kota. Kota yang dimaksudkan adalah kota Sodom. Kota Sodom yaitu kota yang dihuni oleh Nabi Lut dan kaumnya. Yastabshirun, dalam keadaan gembira. Qala, Nabi Lut berkata, inna haula, sesungguhnya mereka ini, dhaifi, tamu-tamuku, fala tafdhahun, dan jangan kamu membuat aku malu, yaitu jangan mengganggu tamuku, aku menjadi malu, sebab aku sebagai tuan rumah bertanggung jawab untuk melindungi tamuku. Tapi kalau kamu mengganggunya, maka kamu telah membuatku malu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wala tuhzun, dan jangan kamu membuat aku terhina, yaitu dengan mengganggu tamuku. Mengganggu di sini adalah melampiaskan hawa nafsu kepada tetamu. Mereka laki-laki, tamu-tamu itu juga laki-laki. Tapi tamu-tamu itu siapa tadi? Para malaikat. Mereka tak tahu bahwasanya tamu-tamu Nabi Lut itu adalah para malaikat. Nabi Lut pun juga tak tahu tetamu itu adalah juga para malaikat. Qalu, mereka berkata, awalam nanhaka, bukankah kami telah melarangmu wahai Lut, anil alamin, dari manusia. Maknanya kami telah menghalangmu
dari kami telah melarangmu dari menghalang kami untuk melakukan perbuatan dengan manusia siapa saja. Jadi kamu jangan coba-coba halang kami, wahai Lut. Tamu-tamumu, tetapi sudah sampai ke negeri ini, maka kami yang akan menguasai mereka, maka kamu jangan coba menghalang atau melindunginya. Qala, Nabi Lut berkata, haula, mereka ini, banati, anak-anakku, in kuntum fa'ilin, jika kamu melakukan, maknanya ini dia anak-anakku perempuan, ku berikan kepadamu, jika kamu memang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar, yang halal. Kalau kamu mau melakukannya juga, yaitu pernikahan, perkawinan, lakukanlah dengan perempuan. Hanya anakku ini, kuserahkan anakku ini. Tapi ada juga pendapat ulama tafsir yang dimasukkan dengan anak perempuan di sini adalah orang-orang perempuan, wanita-wanita kaum Nabi Lut. Nah, bukan anak kandung Nabi Lut, karena nanti kita terangkan dalam tafsir, karena Nabi Lut itu karena sebagai Nabi, Rasul, maka dianggap sebagai ayah kepada kaum wanita atau kaumnya secara keseluruhan, termasuk kaum wanita. La umruka, ini firman Allah, demi umurmu wahai Muhammad, innahum, sesungguhnya mereka, lafi sakratihim, sungguh di dalam kesesatan mereka, ya'mahun, terombang-ambing. Jadi mereka itu terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ini penyampaian dari Allah kepada Rasulullah, wahai Muhammad, demi kehidupanmu, demi umurmu, sesungguhnya kaum Nabi Lut itu terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Maka bagaimana kesudahan orang yang tersesat dan tidak mau diperingatkan? Fa'akhadatshumus sayhah, maknanya maka mereka disambar halilintar, yaitu suara teriakan yang sangat keras, musyrikin, di waktu matahari terbit. Alhamdulillah, di waktu matahari terbit, musyrikin isyraq, yaitu di waktu matahari terbit. Sebelum ini musbihin, di waktu subuh. Nanti kita akan terangkan apa makna musbihin, apa makna musyrikin. Subuh, kemudian matahari terbit. Faja'alna, maka kami jadikan, aliyaha, atasnya, safilaha, menjadi di bawah, wa amtarna, dan kami hujani, alaihim, atas mereka, hijaratan, dengan hujan batu, min sijil, dari sijil, yaitu batu yang keras dan panas. Kita ulang terjemahan dari pangkal ayat yang ke-67 langsung sampai ayat ke-74. Dan penduduk kota itu datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam dengan gembira, dalam keadaan gembira. Nabi Lut berkata, sesungguhnya mereka ini adalah tamu-tamuku, maka jangan kamu membuat aku malu, dan bertakwalah kepada Allah, dan jangan membuat aku terhina. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu, wahai Lut, untuk menghalang kami dari melakukan perbuatan dengan siapapun? Nabi Lut berkata, ini anak-anak perempuanku, maka nikahilah anak perempuanku ini, jika kamu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang halal. Demi umurmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka itu sungguh dalam kesesatan, terombang-ambing. Sungguh mereka itu terombang-ambing dalam kesesatan. Maka mereka disambar halilintar di waktu matahari terbit. Maka kami jadikan atasnya ke bawah, bawahnya ke atas. Maknanya negeri itu dibalikkan oleh Allah, dan kami hujani mereka dengan hujan batu, dari batu yang keras atau panas. Inilah dia 8 ayat, yang dari 8 ayat ini menerangkan tentang
kebinasaan kaum Nabi Lut alaihi salam, yaitu kebinasaan mereka dengan hujan batu dari langit yang diawali dengan halilintar yang menyambar mereka, yaitu suara teriakan yang sangat keras sekali yang membuat mereka mati bergelimpangan. Inilah kesudahan dari setiap orang yang melakukan kemaksiatan dan berterusan melakukan kemaksiatan dan tidak merasa bersalah melakukan kemaksiatan dan tidak mau dinasehati untuk berhenti dari melakukan kemaksiatan meskipun telah diancamkan siksaan ke atas mereka, bahkan mereka berani menantang orang yang menyampaikan nasihat peringatan kepada mereka, maka kesudahannya adalah kebinasaan. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Jadi pertama tadi muqaddimah, kemudian baca ayat, kemudian kita terjemahkan ayat, kemudian kita buat kesimpulan ayat. Setelah itu baru kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-67. Wa jaa ahlul madinati yastabshirun, dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Mengapa mereka datang ke rumah Nabi Lut? Sebabnya mereka tahu di rumah Nabi Lut itu ada pemuda-pemuda yang tampan, yang usianya masih muda, sementara syahwat mereka memang menyukai pemuda-pemuda laki-laki. Maka ketika mereka melihat ada tetamu di rumah Nabi Lut adalah pemuda-pemuda, maka mereka pun datang ke rumah Nabi Lut dalam keadaan yastabshirun, dalam keadaan gembira. Mengapa mereka gembira? Sebab mereka dapat melampiaskan hawa nafsu mereka kepada laki-laki yang masih muda belia, yang tampan gagah. Nah, maka mereka gembira. Mereka datang ke rumah Nabi Lut. Mereka itu adalah penduduk negeri. Berarti mereka itu sedikit atau banyak jumlahnya? Ahlul Madinah, penduduk negeri, jumlahnya banyak. Maka Nabi Lut alaihissalam berhadapan dengan penduduk negeri, bukan dengan 2-3 orang, tapi dengan ramai orang. Mereka datang ke rumah Nabi Lut. Negeri yang dimasukkan adalah negeri Sodom. Maka Ahlul Madinah, ada kata Al-Madinah, alif lam bermakna sudah diketahui Madinahnya, kotanya. Kota yang dimasukkan adalah kota Sodom, yaitu kota kediaman Nabi Lut dan kaumnya. Ada lagi riwayat tafsir, ini tambahan saja, menyebutkan bahwasanya awalnya penduduk kampung tuh, penduduk negeri itu, penduduk kota itu tak tahu ada tamu di rumah Nabi Lut. Tapi mengapa mereka menjadi tahu? Rupanya istri Nabi Lut yang memberitahukan. Oh, jadi istri Nabi Lut ini pergi menyampaikan ke penduduk kampung, "Hei penduduk kampung, di rumahku sekarang ada pemuda-pemuda yang tampan, yang handsome, yang gagah, yang muda belia. Maka datanglah ke rumahku." Maka datanglah mereka. Maka di situ terkutuknya istri Nabi Lut alaihissalam karena berkomplot, yaitu ikut serta dia dalam perbuatan yang tercela itu. Ada riwayat dalam tafsir seperti itu. Dalam ayat sebelum ini sudah diterangkan bahwasanya istri Nabi Lut itu termasuk sekali dalam kumpulan orang-orang yang dibinasakan. Yastabshirun, mereka gembira. Mereka gembira ini ada di antara para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya mereka menyampaikan berita itu dengan gembira kepada yang lainnya. Ketika mereka mendengar, ini berita gembira, yaitu ada pemuda-pemuda tampan di rumah Nabi Lut, maka mereka sampaikan lagi berita itu ke sahabat mereka, ke orang lain. Begitulah sampai semua negeri itu tahu bahwasanya ada pemuda tampan di rumah Nabi Lut alaihissalam. Gembira di sini ini bukan gembira yang baik ya, tetapi gembira yang tercela, yaitu gembira melakukan perbuatan terkutuk. Jadi ada kata yastabshirun itu gembira yang baik. Orang melakukan ketaatan gembira. Umpamanya dia pergi ke tanah suci, kemudian dapat beribadah dengan baik, tawaf, sa'i,
kemudian pulang dengan selamat, nampak wajahnya ceria, berseri-seri, gembira. Itu gembira melakukan ketaatan. Rupanya ada juga manusia bergembira, tapi gembiranya itu melakukan kemaksiatan. Jadi kalau ada orang bergembira, perlu juga dicari tahu ini gembira melakukan ketaatan atau gembira melakukan kemaksiatan. Ada juga yang bergembira melakukan kemaksiatan, dengan banyak melakukan kemaksiatan, dan semakin banyak melakukan kemaksiatan semakin bergembira, padahal dia tidak tahu bahwasanya sampainya keinginannya itu sebenarnya ia adalah perjalanannya menuju kehancurannya. Itu namanya istidraj, yaitu pemberian dari sisi Allah. Dia menyangka bahwasanya pemberian itu akan terus menyenangkannya dan membuat dia tak ada mendapatkan masalah apa-apa pada masa yang akan datang, padahal itulah yang akan membuatnya mendapat masalah besar nantinya, yaitu siksaan yang lebih besar. Nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami beri mereka pemberian-pemberian jadi gembira-gembira. Kami tak ada melakukan ketaatan apa-apa, kami melakukan kemaksiatan. Buktinya badan kami sehat-sehat saja, harta kami bertambah, tak ada masalah apa-apa bagi kami. Maka mereka menjadi terus bersenang-senang di dalam kemaksiatan. Jadi yastabsyirun di sini mereka bergembira dalam kemaksiatan. Qala, Nabi Lut berkata, inna haula'i dhaifi, sesungguhnya mereka inilah tamu-tamuku. Oh, berarti ayat yang kedua ini menerangkan bahwasanya penduduk kota itu sudah sampai di rumah Nabi Lut alaihissalam, dan Nabi Lut tampil ke hadapan melindungi tamu-tamunya itu. Berapa banyaknya rasul-rasul, yaitu malaikat-malaikat yang menjadi tetamu Nabi Lut itu tak pula diberitahu dengan pasti berapa jumlahnya, tetapi jumlahnya lebih dari 2, karena bentuknya bentuk jamak. Bentuk jamak berarti lebih dari 2. Sesungguhnya mereka ini adalah tamu-tamuku, fala tafdhahun, maka janganlah kamu membuat aku malu, yaitu jangan memalukanku, yaitu aku apabila sebagai tuan rumah, kemudian aku wajib melindungi tamu-tamuku, kemudian kamu mengganggu tamu-tamuku, bermakna sama dengan membuat aku malu, yaitu tidak melindungi tamu-tamuku. Maka kamu wahai kaumku, jangan membuat aku malu. Maksudnya adalah jangan mengganggu tamuku ini, yaitu jangan kamu melampiaskan hawa nafsumu kepada tamu-tamuku ini, itu membuat aku menjadi malu, yaitu memalukanku, karena aku tidak dapat melindungi tamu-tamuku itu. Ya, itu aib bagiku, yaitu kamu mengganggu tamuku, sementara aku mesti melindungi tamuku, tapi aku tak mampu untuk melindunginya karena kamu banyak. Maka aku meminta kepadamu, jangan ganggu tamuku ini. Berarti Nabi Lut sudah mengingatkan kaumnya, sudah melarang kaumnya, sudah. Tapi kaumnya mau dilarang. Tidak, nanti ayat berikutnya menyebutkan. Satu lagi permintaan Nabi Lut, itu permintaan pertama, yaitu jangan ganggu tamuku ini sehingga membuat aku menjadi malu. Yang kedua adalah wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Oh, bermakna Nabi Lut mengingatkan kaumnya, menasihati kaumnya, takutlah kamu kepada Allah, mengingatkan mereka kepada Allah yang akan memberikan pembalasan ke atas mereka kalau mereka melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan tamu Nabi Lut alaihi salam. Wattaqullah, bertakwalah kamu wahai kaumku kepada Allah, jangan kamu lakukan perbuatan tercela itu kepada tamuku, wala tuhzun, dan jangan kamu membuat aku terhina. Aku jadi terhina karena semestinya aku menjaga, melindungi tamuku, tetapi kamu pula mengganggu tamuku. Itu permintaan Nabi Lut alaihissalam.
Yaitu yang pertama, jangan ganggu tamuku sehingga membuat aku menjadi malu. Kemudian bertakwalah kamu kepada Allah, jangan lakukan kemaksiatan itu karena membuat kepada tetamuku, karena akan membuat aku menjadi hina, terhina. Itu permintaan Nabi Lut. Bagaimana sikap kaum Nabi Lut itu? Qalu, mereka berkata, awalam nanhaka, bukankah kami telah melarangmu wahai Lut? Nanha maknanya melarang. Lut, jangan kamu masuk-masuk urusan kami, jangan masuk campur urusan kami. Kami mau melakukan perbuatan dengan siapa saja, itu urusan kami. Kalau kamu halang kami, sebelum ini kan Nabi Lut sudah diancam, kalau kamu menghalang kami, akan kami usir kamu dari negeri ini. Nah, sekarang kamu halang kami. Nah, kami kan sudah memberitahumu sebelum ini, jangan halang-halang kami anil alamin, untuk melakukan siapa saja, untuk melakukan apa saja dengan siapa saja. Nah, alamin ini siapa saja, termasuk kepada tamumu yang sekarang ini, wahai Lut. Nabi Lut tak dapat buat apa-apa, tapi Nabi Lut masih lagi bermohon kepada mereka. Itu ayat berikutnya. Qala, Nabi Lut berkata, haula'i banati, mereka ini anak-anak perempuanku. Tadi sudah kita terangkan, boleh jadi yang dimaksudkan itu adalah banati, anak-anak perempuanku itu adalah wanita-wanita, wanita-wanita kaum Nabi Lut. Tapi mengapa Nabi Lut mengatakan wanita-wanita itu anak-anak perempuannya? Karena seorang Rasul itu kedudukannya sama seperti seorang ayah. Maka apabila Rasul menyebut dirinya sebagai ayah, maka kaumnya yang wanita itu adalah anak-anak perempuannya. Ini pendapat pertama. Banyak para ulama tafsir memilih pendapat pertama ini berbanding pendapat kedua. Pendapat kedua tadi apa maknanya? Anak-anak perempuan kandung Nabi Lut alaihissalam. Mengapa banyak memilih pendapat pertama? Sebabnya adalah karena anak Nabi Lut yang perempuan itu ada mengatakan cuma 2 atau 3 orang saja. Jadi kalau anak Nabi Lut yang perempuan itu 2-3 orang, sementara penduduk negeri itu banyak jumlahnya, tak mungkinlah Nabi Lut itu tak mungkinlah maksud dari perkataan anak perempuan itu adalah anak perempuan kandungnya yang hanya jumlahnya 2-3 orang. Maka pastilah yang dimaksudkan itu adalah wanita-wanita yang ramai dari kaumnya untuk penduduk negeri yang jumlahnya ramai, dan juga kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi mereka, kaum Nabi Lut yang laki-laki itu meninggalkan para wanita. Jadi mereka sesama mereka. Kemudian yang wanitanya macam mana? Yang wanitanya sesama wanita pula. Nah, itulah perangai mereka itu. Maka mereka yang bertempat tinggal di situ dinamakan kaum Sodom, sodomi. Jadi perbuatan yang mereka lakukan itu perbuatan sodomi, yaitu perbuatan, kalau bahasanya sekarang itu apa namanya? Homoseksual. Ya, LGBT. Nah, itu sudah difatwakan sesat itu ya, yaitu lesbian, gay, LGBT dan seterusnya itu. Keji, hina, dan jangan dipandang baik, tidak, itu buruk dan tercela. Qala haula'i banati, Nabi Lut berkata, mereka ini anak-anak perempuanku, in kuntum fa'ilin, nikahi mereka ini jika kamu mau melakukan perbuatan yang halal. Ini dia yang halal. Yang kamu inginkan itu adalah yang haram, itu yang tercela. Yang terpuji adalah kamu menikahi wanita, wahai kaumku. Nah, jadi sampai ke penghujung Nabi Lut itu menasihati kaumnya. Jadi cukup Nabi Lut itu menasihati kaumnya. Nah, sebelum Allah menerangkan tentang kebinasaan kaum Nabi Lut, Allah dalam satu ayat menerangkan tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Jadi cerita-cerita Nabi Lut
Tetapi di pertengahan cerita itu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad dan memuji Nabi Muhammad. Yang pujian itu berkaitan atau diletakkan di dalam kisah Nabi Lut alaihi salam, yaitu Allah bersumpah dengan menyebut Nabi Muhammad, yaitu dengan perkataan la umruka, demi umurmu wahai Muhammad. Nah, ayat ini menerangkan tentang kaum Nabi Lut, yaitu Allah ingin menerangkan bahwasanya kaum Nabi Lut itu adalah orang-orang yang tersesat dan hanyut di dalam kesesatan itu, yang mana mereka itu hanyut di dalam kesesatan tanpa mereka itu menyadari lagi bahwasanya itu adalah kesesatan yang nyata. Jadi mereka menganggap kesesatan itu yang baik-baik saja, boleh-boleh saja. Ini perkataan pada hari ini. Apa masalahnya? Ini kan oke-oke saja. Apanya yang oke? Itu sudah bertentangan dengan fitrah. Itu sudah tak oke itu. Tapi itulah bahasa pada hari ini. Apa masalah? Ini kan oke-oke aja. Padahal bertentangan dengan wahyu, itu adalah yang tidak oke. Itu bahasa kita sekarang itu, yang tidak betul. Kalau bahasa yang lebih, yang keji. Kalau Allah melarang, pasti yang dilarang itu adalah yang buruk, yang tercela. Yang dilarang oleh Allah itu pula yang dilakukan. Nah, Allah menerangkan dalam bentuk sumpah. Cerita ini cerita tentang kaum Nabi Lut, tetapi Allah menyampaikannya kepada Nabi Muhammad dalam bentuk sumpah, dan bentuk sumpah dalam ayat ini adalah dengan menyebut umur Nabi Muhammad. Biasanya Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya yang lain, umpamanya wal laili idza saja, demi malam, memilih kata malam dari makhluknya. Kemudian wasyamsi, demi matahari. Apa lagi? Wal qamari, demi bulan. Apa lagi? Wal fajri, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Tapi dalam ayat ini adalah la umruka, demi umurmu wahai Muhammad. Maka ulama tafsir menyebutkan, mengapa umur Nabi Muhammad dipilih oleh Allah untuk bersumpah? Kalau kita bersumpah menyebut nama Allah, tetapi bila Allah bersumpah menyebut nama makhluknya. Jadi mana makhluknya yang banyak ini dipilih untuk disebut di dalam sumpah. Nah, yang dipilih adalah umur Nabi Muhammad. Mengapa umur Nabi Muhammad yang dipilih untuk bersumpah? Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan umur Nabi Muhammad itu karena umurnya itu umur yang isinya adalah ketaatan kepada Allah saja. Jadi umur yang isinya ketaatan kepada Allah itu adalah umur yang terbaik, dan umur yang terbaik itulah yang dipilih oleh Allah untuk bersumpah dengannya. Kalau umur kita ini terbaik atau enggak ya? Nah, ada ketaatan, tetapi ada juga kemaksiatan. Kalau ditimbang-timbang mana yang banyak? Yang ketaatannya atau kemaksiatannya? Nah, jawab sendirilah. Ya, tapi sekarang ini udah banyak ketaatan Ustaz. Dulu masa-masa muda saya yang banyak. Sebelum hijrah itu memang banyak kemaksiatan lah. Tapi sekarang ini alhamdulillah lah. Sejak pulang haji ini alhamdulillah lah. Sejak pensiun ini, sejak bersara ini alhamdulillah. Sejak datang ke majlis ilmu ini alhamdulillah. Tapi zaman jahiliyah dulu subhanallah. Allahu akbar. Nah, umur kita memang seperti itu. Tetapi umur Nabi Muhammad seperti itu enggak. Dari kecil lagi sudah dijaga. Dari kecil, dari kanak-kanak, dari remaja sampai dewasa, sampai diangkat menjadi rasul, sudah terbaik. Maka umur yang terbaik itu dipilih oleh Allah untuk bersumpah dengannya. Maka ada ulama tafsir menyebutkan inilah ayat yang menerangkan tentang tingginya kedudukan Rasulullah, karena Allah memilih umur Rasulullah, hidup Rasulullah itu untuk bersumpah dengannya. La umruka, demi umurmu wahai Muhammad, innahum, sesungguhnya mereka. Allah menceritakan tentang kisah Nabi Lut, tetapi
bersumpah dengan umur Rasulullah, yang Rasulullah ini datang kemudian. Nabi Lut sudah lama diutus berbanding Nabi Muhammad. Lafi sakratihim, sungguh mereka itu di dalam mabuk mereka. Sakrah itu mabuk, tetapi diterjemahkan dengan kesesatan mereka. Mengapa tidak lafi dhalalihim saja? Kan ada juga ayat Al-Quran fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Mengapa digunakan sakrah? Untuk menerangkan bahwasanya kaum Nabi Lut itu ada akal, tetapi mereka tidak menggunakan akal. Sama seperti orang mabuk punya akal tapi akalnya tak berfungsi, hilang akalnya itu karena dia minum minuman keras. Begitu kaum Nabi Lut, hilang akalnya itu karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Maka digunakanlah kata sakratihim, lafi sakratihim ya'mahun. Ya'mahun, mereka hanyut, terombang-ambing. Kita lihatlah seperti apa sampan yang hanyut dan terombang-ambing, tak mampu untuk dikendalikan. Nah, itu adalah ya'mahun. Begitu juga orang yang sudah tersesat, tak mampu lagi mengendalikan diri, dah melakukan kemaksiatan, bermacam-macam kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, seperti itulah Allah menggambarkan kaum Nabi Lut alaihi salam. Kalau sudah seperti itu keadaan, dinasihati tak mau, diperingatkan tak mau, diancamkan ancaman, malah mereka mengatakan kepada Nabi Lut, kamu ini betul tak wahai Lut? Kalau memang iya betul, mana dia siksaan itu? Sampai hari ini kami masih baik-baik saja. Mana dia siksaan itu? Kalau memang kamu betul, kami selamat-selamat aja sampai hari ini. Kalau sudah sampai ke tahap seperti itu, ini ayat berikutnya. Fa'akhadhatshumus sayhah, maka mereka itu disambar sayhah, teriakan yang keras. Ada ulama tafsir menyebutkan yang berteriak itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ada juga yang menyampaikan penjelasan bahwasanya teriakan yang keras itu adalah halilintar, yaitu guruh yang berdentang keras dari langit dan menyambar mereka. Suara kalau sudah keras sekali itu bisa mematikan. Dia bisa memekakkan dan memecahkan gendang telinga ini. Nah, kita kalau tinggi saja suara, itu telinga kita ini sudah pedih rasanya. Apalagi kalau suara itu sudah terlalu tinggi, itu bisa mematikan. Nah, jadi dengan suara bisa manusia itu mati, bisa. Nah, dengan suara manusia bisa mati, dengan angin kencang manusia bisa mati, dengan hujan batu manusia pun juga bisa mati. Ini dua-dua sekali. Dengan suara yang keras mematikan, kemudian dengan hujan batu yang keras juga mematikan. Dua sekali. Nah, mengapa ya? Mengapa tak satu saja, hujan batu saja? Mengapa dengan suara keras? Dengan suara keras karena Nabi Lut sudah bersuara menyampaikan nasihat, tapi mereka tak mau mendengarkan nasihat. Maka suara Nabi Lut mereka tak dengar, maka suara yang keras mematikan mereka. Balasan setimpal dengan perbuatan. Fa'akhadhatsumus sayhah, maka suara yang keras atau halilintar membinasakan mereka. Musyrikin qaf ya, bukan kaf ya. Kalau musyrikin itu orang-orang musyrik, tapi kalau musyrikin itu adalah pada waktu matahari terbit, isyraq. Pada waktu matahari terbit. Jadi suara yang keras yang mematikan itu di waktu matahari terbit. Sebelum ini musbihin, di waktu subuh. Maka ulama tafsir menyebutkan permulaan siksaan itu di waktu subuh, yaitu di waktu fajar, yaitu terbit fajar. Kalau terbit fajar matahari belum terbit lagi. Fajar itu kan baru sinar putih saja, baru nampak di ufuk itu. Matahari belum nampak lagi. Ketika matahari telah nampak pula naik, itu namanya isyraq, matahari terbit. Jadi permulaan siksaan itu di waktu fajar dan berakhir di waktu matahari terbit. 1 jam lamanya. Di 1 jam itu mereka hancur binasa, mati habis, ditumpas tak tersisa satu pun, termasuk istri.
Nabi Lut alaihi salam. Jadi jangan berbangga suami saya nabi maka saya pun selamat. Enggak. La taziru waziratu wizra ukhra. Siapa yang berdosa dia yang akan menjalani siksa. Jadi jangan berbangga ayah saya alim ulama, tuk guru, buya, kiai. Ayahmu kiai. Tapi kalau kamu melakukan kemaksiatan, kamu pasti akan disiksa. Karena siapa yang melakukan kejahatan, dia yang menanggung akibatnya. Fa'akhadhatshumus sayhatu musyrikin faja'alna 'aliyaha safilaha. Ya. Faja'alna 'aliyaha safilaha maknanya negeri itu atasnya itu jadi ke bawah, yang bawahnya itu menjadi ke atas. Maknanya negeri itu saja. Nah, apabila negeri itu saja, bermakna negeri yang ada di kiri kanannya, di 4 penjuru itu tak ada apa-apa. Bermakna memang negeri itu betul yang dijadikan target, bukan negeri yang lain. Jadi khusus rupanya apabila siksaan Allah itu telah sampai masanya seperti yang dikehendaki oleh Allah, maka siksaan itu menyiksa, siksaan itu ditimpakan ke atas orang-orang yang disiksa. Nah, jadi dipilih. Nah, ini pada masa dahulu, yaitu pada kaum Nabi Lut alaihi salam. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Jadi kampung negeri yang lain tidak terkena. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu dari batu yang berjenis keras panas. Nah, 2 sekali ya. Tadi sudah kita sebutkan, mereka disambar halilintar, yaitu suara yang keras, karena mereka tak mau mendengar suara Nabi Lut alaihissalam yang menasihati mereka. Dan mereka dihujani dengan hujan batu yang keras karena mereka memiliki hati yang keras atau kepala yang keras. Ini bahasa kita lah, keras kepala, keras hati. Nah, maka keras dibalas keras. Karena mereka memiliki hati yang keras, maka hati yang keras itu hanya batu yang keras lah yang akan menyudahinya, membinasakannya. Maka tak ada yang tersisa lagi apabila Allah sudah menetapkan azabnya. Siapa yang bisa lari dari Allah yang maha perkasa? Tak ada yang bisa lari. Cuma manusia karena keangkuhan dan kesombongannya masih menganggap mampu untuk menjalani hidup ini tanpa Allah. Kalau sudah menentang Allah Ta'ala, maka tak ada siapa yang bisa dapat luput dari siksaan Allah. Allah maha dahsyat siksaannya. Nah, tentang kisah ini kan kisah, pelajaran di dalamnya. Namun kisah yang berisi pelajaran ini pelajaran bagi siapa? Banyak juga orang yang tahu kisah ini tetapi tidak mempengaruhi, tidak mendatangkan rasa takut kepada mereka, tidak membuat mereka menjadi risih, risau. Kita sekarang ini mungkin kita tidak melakukannya, tetapi kita tetap menjadi risau, risih, karena orang yang berperangai seperti itu ada di RT kita, di RW kita. Siapa yang dapat jamin RT kita itu tidak dibalikkan atasnya ke bawah, bawahnya ke atas? Nah, di kecamatan mana banyaknya sekarang nih? Oh, di kecamatan kita pula rupanya banyak. Di situ dia menumpuk, berkumpul dia tiap minggu di situ. Nah, kita tahu, dan tak ada siapa yang mampu untuk menghalangnya, karena dia di backing, di backup oleh, ada wakil rakyat juga membackupnya, karena wakil rakyat dapat suara dari mereka. Nah, maka kita menjadi risau, risih, tak tahulah macam mana nasib. Mungkin boleh jadi berlaku siksaan itu. Siapa yang akan menghalang kalau Allah memberlakukannya? Kalau dahulu pernah memberlakukannya, maka mungkinkah akan berlaku pada masa sekarang? Mengapa tidak? Karena kisah itu jadi pelajaran. Maka
terbaliklah kecamatan itu. Kecamatan mana? Sebutlah kecamatannya. Kecamatan itu ada 20 kecamatan, tapi yang satu itu atasnya ke bawah, bawahnya ke atas. Aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Kita tak mau itu berlaku di negeri kita ini. Lalu macam mana caranya? Inilah dia nasihat, peringatan, pengajian. Mudah-mudahan insya-Allah dengan mempelajari ayat-ayat Allah yang isinya adalah petunjuk, kita akan mengikutinya sehingga kita terhindar dari apa-apa yang tidak kita sukai, malapetaka yang tidak kita inginkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.